Oke adik-adik, kita masuk ke materi yang selanjutnya pada materi pertemuan 2. Di sini adik-adik bisa perhatikan materi ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, jadi sini adik-adik bisa perhatikan di sini ada contoh gambaran ya. Nah, di sini seperti tanah kering, air terjun, hewan buas dan curah hujan atau iklim ya. Gunung meletus. Nah, ini merupakan suatu contoh gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kita masuk adik-adik di bagian poin-poinnya. Di sini faktor-faktor dalam mempengaruhi persebaran flora fauna ini apa saja. Pertama di sini ada perhatikan, di sini ada tekanan populasi. Nah, jadi semakin banyak atau bertambahnya suatu populasi, tentunya di sini akan menyebabkan kebutuhan dan persediaan bahan makanan menjadi semakin sulit untuk dipenuhi, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya migrasi ya adik. Yang kedua di sini ada persaingan. Nah, jadi ketidakmampuan fauna ya atau hewan itu dalam bersaing dalam memperebutkan suatu wilayah kekuasaannya ataupun bahan makanan yang dibutuhkan juga akan mendorong terjadinya migrasi ke daerah atau wilayah lain adik-adik. Selanjutnya faktor selanjutnya di sini ada perubahan habitat. Nah, di sini perubahan habitat ini berubahnya suatu lingkungan tempat tinggal, tentunya di sini akan menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi. Maka hal tersebut terhadap perubahan tersebut sehingga fauna ini menjadi merasa tidak cocok atau tidak sesuai dengan wilayahnya. Tentu wilayah yang mereka tempati sehingga mereka akan melakukan migrasi juga seperti tadi. Oke adik-adik, selain dari faktor-faktor geografi yang di atas yang sudah Pak Guru jelaskan, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat persebaran flora dan fauna menjadi faktor abiotik dan faktor abiotik. Nah, jadi Anda bisa perhatikan untuk faktor abiotik sendiri yang dimana meliputi iklim. Nah, di sini ada suhu ya atau sumber panas bagi seluruh permukaan bumi yang berasal dari sinar matahari itu sendiri. Yang kedua itu ada kelembaban udara. Nah, kelembaban udara ini adalah jumlah kandungan uap air yang ada di dalam udara. Nah, di sini ada contoh gambar ya adik-adik bisa perhatikan. Di sini ada tanaman kaktus, tanaman teratai, anggrek dan pohon jati. Nah, jadi di sini yang pertama adalah keropit ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik bisa perhatikan keropit ini merupakan kelompok tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kekurangan air atau kering. Nah, daerah persebaran terutama di kawasan gurun, kawasan arid. Dan contohnya seperti ada di perhatikan gambar, perhatikan di samping di sini seperti tanaman yang hidup di gurun itu seperti kaktus adik-adik. Nah, oke adik-adik, jadi kita perhatikan di sini di bagian selanjutnya sini ada hidrofit. Nah, jadi hidrofit ini merupakan kelompok tumbuhan yang khususnya beradaptasi pada lingkungan yang berair atau basah. Nah, untuk tumbuhan ini mempunyai ciri khas ini berdaun lebar. Nah, seperti adik-adik perhatikan di sini yang hidup di jenis tanaman seperti ini seperti bunga teratai. Nah, ini merupakan jenis tanaman yang adik-adik jumpai di lingkungan sekitar adik-adik ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada mesopit. Nah, jadi mesopit ini merupakan kelompok yang hidup pada daerah-daerah yang lembab tetapi tidak sampai tergenang air adik-adik. Untuk contohnya itu seperti anggrek. Nah, jadi anggrek ini kan jenis tanamannya dia tidak tergenang air juga, tidak kekeringan juga, dia bisa dikatakan dia hidupnya ini sedang-sedang. Jadi untuk kelembaban itu yang sesuai adik-adik. Nah, untuk selanjutnya di bagian selanjutnya sih ada jenis tropit. Nah, jadi tropit ini merupakan kelompok tumbuhan yang mampu beradaptasi pada lingkungan dengan kondisi yang berubah-ubah. Nah, contohnya seperti apa? Nah, seperti apa ada ya? Contohnya seperti jenis tanaman jati. Nah, dari seperti gambar di samping ini merupakan tanaman yang dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Selain dari pohon jati, adapun pohon-pohon yang sejenisnya yang bisa beradaptasi itu seperti jenis pohon karet. Nah, itu merupakan sekelas dengan pohon jati, jadi bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Oke adik-adik, jadi selain dari faktor iklim di atas, selanjutnya di sini ada faktor tanah ya atau edapik. Nah, jadi tanah ini mempunyai hal yang sangat mempengaruhi pola persebaran atau vegetasi. Tidak semua tumbuhan dapat hidup di setiap jenis tanah. Nah, hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor fisik dan faktor kimiawi tanah. Nah, faktor tersebut antara lain itu ada tekstur, ada struktur, dan derajat keasaman tanah adik-adik. Nah, selain itu juga faktor topografi. Nah, jadi faktor topografi ini merupakan faktor yang meliputi ketinggian dan kemiringan tempat. Nah, ketinggian suatu tempat erat kaitannya dengan perbedaan suhu yang mengakibatkan perbedaan dari kelembaban udara. Nah, selanjutnya selanjutnya faktor yang selanjutnya itu ada faktor abiotik. Nah,
Faktor biotik ini merupakan suatu di mana kemampuan dari manusia itu untuk mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya seperti hutan dialihfungsikan menjadi daerah pertanian, perkebunan ataupun perumahan dengan cara melakukan penebangan terhadap pohon-pohon yang ada di hutan tersebut. Nah, itu merupakan suatu cara yang dilakukan manusia untuk mengalihfungsi lahan kan untuk bisa dapat digunakan untuk hal yang bermanfaat tadi. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk materi yang selanjutnya.